Rek, lek ndek Surabaya iku kaken kaya ngene yo. Hao Jok San Jinping, Jok Fan. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa orang Tionghoa di Indonesia rata-rata fasih banget bahasa Indonesia? Bahkan banyak yang ngomong bahasa Jawa medok. Nah, pertanyaan ini justru ramai dibahas oleh warganet Malaysia. Menurut banyak komentar yang beredar di media sosial, mereka heran melihat orang Tionghoa di Indonesia bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia tanpa logat yang mencolok. Bahkan di kota-kota seperti Solo, Yogyakarta, Semarang, atau Surabaya, banyak yang sehari-hari justru menggunakan bahasa Jawa dengan sangat lancar. Sementara itu, di Malaysia, sebagian masyarakat Tionghoa memang masih sangat aktif menggunakan bahasa Mandarin atau berbagai dialek Tionghoa dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Hal itu membuat penggunaan bahasa Melayu dalam keseharian bisa berbeda-beda tergantung lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan pergaulan. Kalau di Indonesia, banyak keturunan Tionghoa tumbuh di lingkungan yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Karena sering berinteraksi dengan tetangga, teman sekolah, sampai rekan kerja, mereka akhirnya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa daerah lainnya. Siji, warga Kabupaten Ponorogo ditemono mate pas ngising ning jeding. Anja. Salah siji kabupaten. Meskipun berbangsa Cina, seorang warga emas Lim Ah Moi fasih bertutur dalam bahasa Jawa dan Banjar. Keramahan Ah Moi atau dikenali sebagai Susun berbual dalam bahasa itu menjadikannya popular setiap kali pelanggan singgah di gerai menjual krepek yang diusahakannya di Pasar Awam Sungai Besar sejak lebih 10 tahun lalu. Wong tekon kowe ngopo? Waras. Kondi ala teko dolan-dolan. Kau malai konco. Oh, lagi? Macam kau ini mama wes sarapan mau isuk. Isuk sarapan. Kau tengah hari mangan segon. Seneng iri, wong sing seneng irengki, biasane gampang penyakitan. Oh, koncone kabeh. Yo, tekan nang anu, coba jenenge? Samat, bone Samat, laman koko. Anake sing jadi soge. Anake Wahan. Aku asline orang Cina, Chinese. Tapi pingin jadi orang Indonesia. Piye caranya? Aku sangat suka Jawa, orang Jawa. Sampai dah hilang, kita jual besi bulu. Sekali tak ada tak dipakai. Beli buruk lah memang. Roasting. Sangat pandai ya bang. Okey. Daripada beli sampai habis sampai karatan. Nanti bayar orang. Sekali tengok harganya ada lagi. Orang ratus dia karatan juga. Orang ratus karatan juga. Ini bilik saya regone berapa? Okey. Boleh tak? Boleh. Saya ada satu persoalan di sini. Kenapa kita selalu rasa teruja bila ada orang Cina dan India di negara kita yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan fasih? Bukankah bahasa kebangsaan di negara ini bahasa Melayu? Bukankah orang Cina dan India merupakan sebahagian daripada rakyat Malaysia? Jadi mengapa kita kena rasa teruja? Kerana sememangnya mereka perlu tahu bercakap dalam bahasa kebangsaan selaku warga negara Malaysia. Cuma satu-satunya negara yang mana rakyatnya berasa teruja dengan rakyat Malaysia lainnya bercakap dalam bahasa kebangsaan sampai jadi tular dan sebagainya. Jadi persoalannya di sini, adakah kita mempunyai krisis identiti ataupun kita hanya menyifatkan rakyat Malaysia itu adalah daripada kalangan orang Melayu dan Bumi Putera dan orang Cina dan India itu bukan sebahagian daripada... Terkejut aku sampai dua video aku buat cakap bahasa Melayu pun boleh sampai 30k orang tengok. Aku macam tak boleh brain tu. Kenapa? Dia mengejutkan sangat ke Cina cakap Melayu? Salah satu konten YouTuber, karena saya pas lagi searching tu ya mau cari film horror, saya ketemu ada salah satu YouTuber WNI
yang saat ini berada di Malaysia. Dia itu mengatakan, membandingkan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Dia mengatakan bahwa malu nggak sih? Orang Tionghoa Malaysia itu pandai bahasa Mandarin, tapi di Indonesia malah mereka nggak ngerti bahasa Mandarin. Justru malu lagi ketika di mana mereka itu sudah mengaku Malaysian, tapi nggak bisa bahasa lokalnya, bahasa nasionalnya. Itu lebih memalukan. Kenapa di Tionghoa di Malaysia itu mereka itu banyak sekali yang nggak bisa bahasa Malay ya? Mereka itu lebih ke bahasa Mandarin dan bahasa daerah mereka, bahasa ibu mereka. Karena di Malaysia sendiri itu ini ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Medoknya parah. Gue punya juga temen kuliah dari Jawa. Dia Cina dari Jawa gitu. Aduh, logatnya kental banget. Cantik padahal, tapi kalau gak lagi ngomong. Untuk yang satu ini mungkin saya nggak akan menjawab sendirian. Saya punya ide sebenarnya untuk menelepon kawan saya, si Indra Pramujito atau Itol. Dia memerankan karakter Ricky. Dan juga nanti saya akan mencoba untuk menelepon Siska yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Ono sing takon sih, kenapa kok pede banget gitu loh, padahal kan medoknya kelihatan banget kan, kayak banget gitu loh, medok banget. Ini mau tahu banget tuh, mau tahu aja. Gak tol temenan iki aku gak konten, dangan ayo dang cepet iki aku gak kesuwen ya awakmu. Mari aku telepon Jennifer soalnya ayo dang, apa jawaban? Ya, yo karena apa? Gini, Pak. Jawaban singkatnya ya gini. Cino raiku tapi Jawa gedehku ya. Waduh, kon iku. Iku jawaban singkat lho. Iya. Aku aja adalah keturunan etnis Tionghoa, tapi aku lahir besar merucut nang Malang, Pak. Terus ya, basa apa dong? Aku basa Mandarin kan masih gitu, Pak. Ya basa Jawa lah kita gawe gitu kan. Dan ya apa ya maksudnya? Aku itu seneng diomong Jawa nih, malahan lho ya. Jawa nih, berarti aku ngerti budaya, aku ngerti etika, ngerti unggah-ungguh lek wong Jawa ngomong. Karena bahasa itu adalah budaya, aku yo gak sekedar ngerti bahasanya itu, tapi yo mencakup semua nih dong harusan. Oke, sip. Halo Mas Bay. Ya, Jen, sorry yo aku dadakan telepon. Enggak, aku mau berangkat gereja. Oh iya, arep nang gereja. Sorry yo, sepurane iki ya, langsung ayo. Pertanyaan iku ngene, Jen. Kenapa kok awakmu iku pede menggunakan basa Jawa? Apa ya logate iku akeh wong sing kaya jijik ngono, kaya lapo sih kon lebih baik nggak ngomong ngono kan. Apa alasanmu kamu pede menggunakan bahasa Jawa di keseharianmu, Jen? Lah aku isin Mas Bay. Kan aku emang tekan lahir brojol sampai gerang daplok. Tumbuh besar ya nang Surabaya. Jadi bahasa sing melekat nang aku ya bahasa Surabaya. Iku jadi diriku. Jadi kenapa ya aku harus malu kalau jadi diriku dewek kan. Terus menurutku ya medok iku bukan satu hal sing kudu ditutupi. Kesannya kok koyok tabu ya di mata orang-orang. Padahal iku lho yang nunjukno keagamaan kita sebagai orang Indonesia tuh. Iya. Jadi seperti itu teman-teman, kalian bisa mendengarkan sendiri dari orang-orangnya langsung bahwa ketika ada yang tanya kenapa kok nggak malu menggunakan bahasa tersebut, padahal kan itu kayaknya ya itu persepsi orang kan berbeda-beda. Mungkin ada orang yang melihat bahwa oh itu kayak gini ya udah, tapi yang jelas jawaban bold dari orang-orangnya langsung adalah mereka lahir dan tumbuh itu di wilayah situ, dan di wilayah situ menggunakan bahasanya itu yaitu. Nah kalau misalnya mereka disuruh untuk tidak menjadi mereka, sekarang gini deh, apakah yang benar itu kayak gimana sih? Apakah semuanya harus ke sana, harus kayak gini bahasa itu kayak? Ya kan semuanya kan punya ciri khas masing-masing lah. Indonesia ini terbentuk dari persatuan banyak sekali suku dan budaya. Saya tidak mau bilang cuma hanya Jawa, tapi banyak sekali. Ada Bali dengan bahasa Bali, ada bahasa Banjar, bahasa Batak, bahasa Minahasa, bahasa banyak sekali, bahasa Sunda, bahasa Madura. Nah, kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi, bukan karena budaya Tionghoa di Indonesia hilang, tetapi karena mereka hidup dalam lingkungan yang mendorong penggunaan bahasa nasional dan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, budaya Tionghoa seperti perayaan, kuliner, dan tradisi keluarga juga tetap banyak yang dipertahankan. Menurut kalian, apakah kemampuan berbahasa seperti ini justru menjadi kekayaan budaya yang patut dibanggakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa follow serta subscribe untuk pembahasan menarik lainnya seputar Indonesia dan negara tetangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.